Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurdia Marwanti, NIM 14060222189 dari Rombel 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada pembelajaran berdiferensiasi terhadap modul ajar PPKN yang sudah saya rancang di kelas 1. Studi kasus pada pembelajaran berdiferensiasi saya, secara umum siswa kelas 1 itu memiliki banyak perbedaan pada setiap individu siswa. Setelah melakukan identifikasi pada pemetaan kepada siswa dari berbagai sisi, yakni ada latar belakang, kemudian keluarga, lingkungan, minat atau ketertarikan, serta kebutuhan siswa, saya melakukan tindak lanjut dengan menerapkan aspek-aspek berdiferensiasi dengan tujuan agar siswa di dalam ruang kelas dengan karakter serta latar belakang yang beragam dan berbeda bisa tetap mengikuti proses pembelajaran secara efektif. Pada modul ajar yang sudah saya susun, saya mengelompokkan siswa ke dalam 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa, yakni siswa dengan kesiapan belajar yang mahir, kesiapan belajar yang cukup, dan kesiapan belajar yang kurang atau tidak mahir. Dengan menerapkan aspek berdiferensi produk, selain itu, siswa dengan gaya belajar yang berbeda, guru memberikan konten yang berbeda pada saat penyampaian materi pembelajaran. Jadi, saya menyampaikan konten yang berbeda pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Siswa dengan kesiapan belajar yang kurang, saya memberikan arahan dan bimbingan yang merupakan diferensiasi proses untuk mengerjakan tugas sederhana, yaitu mengerjakan soal dengan melengkapi cerita bergambar, yang termasuk diferensiasi produk dengan menggunakan bantuan gambar atau diferensiasi konten. Kemudian, siswa dengan kesiapan belajar yang cukup, saya memberikan arahan sampai mereka paham mengenai diferensiasi produk untuk mengerjakan tugas yang lebih bervariasi, yaitu mengerjakan soal identitas diri pada tabel yang merupakan termasuk dalam diferensiasi produk dengan menggunakan bantuan gambar atau video yang termasuk ke dalam diferensiasi konten. Kemudian, siswa dengan kesiapan belajar yang sangat baik, saya memberikan arahan kepada mereka yang termasuk ke dalam diferensiasi proses untuk menggambar dirinya dan menuliskan identifikasi diri secara lengkap, yang termasuk ke dalam diferensiasi produk. Nah, berdasarkan hal tersebut, diferensiasi konten adalah apa yang akan diajarkan guru kepada siswa, yakni media yang digunakan berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian, untuk diferensiasi proses adalah bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari dan apa yang akan dilakukan saya agar dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran. Kemudian untuk diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus dilakukan siswa di dalam modul ajar yang sudah saya rancang dengan saya membuat 3 LKPD yang berbeda berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, untuk efektivitas pembelajaran apalagi di kelas 1 itu masih sulit untuk dikondisikan, maka saya tidak harus menerapkan semua aspek berdiferensiasi tersebut. Saya juga dapat memilih salah satu aspek yang dirasa mudah untuk dilakukan. Tapi apabila saya bisa menggunakan ketiga aspek itu secara bersamaan, saya juga bisa melakukannya. Nah, mengingat jika diberikan tugas yang berbeda, kadang-kadang siswa itu biasanya merasa dibedakan oleh guru atau merasa diberikan perlakuan yang berbeda, sehingga saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa mengapa dan alasan kenapa mereka mengerjakan tugas yang berbeda dari temannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi video mengajar terbimbing 3 saya yang termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran PKN di kelas 1. Yang pertama, seperti biasa, untuk kegiatan pembuka saya awali dengan mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar kepada siswa, setelah itu disusul dengan berdoa. Nah, untuk kegiatan berdoa ini saya menyiapkan kesiapan belajar siswa dengan menanyakan siapakah yang ingin memimpin berdoa pada pagi hari ini. Tujuannya berdoa adalah agar siswa siap untuk melakukan pembelajaran yang akan dimulai. Setelah berdoa, kemudian saya melakukan persepsi kepada siswa dengan menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian sudah sarapan atau belum. Kemudian saya juga bertanya mengenai apakah kalian para siswa ini sudah kenal dengan teman di satu kelasnya itu atau belum, karena materi yang akan saya ajarkan ini adalah perkenalan diri. Jadi untuk
pertanyaan pemantik bagi siswa, saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian selanjutnya, saya juga melakukan sebuah permainan di awal pembelajaran dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yang kemudian nanti saya berikan penghapus. Nanti siswa yang mendapatkan penghapus itu setelah dilempar oleh siswa yang lain, dari satu siswa ke siswa yang lain, ketika nyanyian Satu Nusa Satu Bangsa itu berhenti, maka siswa yang mendapatkan penghapus itu harus melakukan perkenalan diri di depan kelas. Nah, selain itu, saya juga menyampaikan kepada siswa sebagai pertanyaan pemantik juga, karena tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu adalah perkenalan diri dengan bahasa yang sopan. Saya juga bertanya kepada siswa, sopan itu yang seperti apa? Nah, ketika siswa itu dapat menjawab pertanyaan dari saya, maka saya bisa mengetahui kesiapan belajar siswa ini sejauh mana dia mengenal dirinya, kemudian juga mengenai pengetahuan atau kompetensi yang sudah dia dapatkan sebelum saya mengajar pada materi identitas diri ini. Nah, ternyata setelah saya tanya, banyak sekali anak-anak yang sudah mengenal apa itu arti sopan. Nah, setelah itu ada anak-anak juga yang memang tidak mengetahui sopan itu seperti apa. Nah, itu bisa menjadi gambaran saya untuk mengidentifikasi kesiapan belajar pada proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Nah, kemudian siswa yang tadi saya tanya, ketika dia melaksanakan permainan tadi dan mendapatkan penghapus, saya bertanya kepada dia bagaimana namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, sudah berkenalan atau sudah kenal dengan teman-teman satu kelasnya atau belum. Nah, saya dengan seperti itu melatih keberanian anak untuk berkomunikasi di depan banyak orang, kemudian juga melatih keberanian diri pada anak tersebut. Ternyata masih banyak anak-anak yang belum memiliki rasa kepercayaan diri ketika maju ke depan. Itu bisa saya simpulkan, tetapi juga tidak apa-apa, karena di kelas 1 untuk sudah maju itu saja sudah hebat sekali, karena kan keberanian ini harus dilatih. Nah, untuk dia bisa dilatih itu memerlukan banyak waktu. Di kelas 1 sudah seperti itu, sudah mau maju, ada sudah hebat sekali. Kemudian untuk masalah suara, mungkin karena masih malu jadi suaranya sedikit agak pelan, tapi guru juga bisa melatih siswanya supaya dia berani untuk unjuk di depan kelas secara berkala. Bukan hanya pada saat satu pembelajaran saja terus sudah, tetapi juga harus di lain hari, di lain pelajaran harus dilatih seperti itu. Nah, selain itu, setelah saya masuk ke dalam materi perkenalan diri ini, saya juga melaksanakan suatu permainan dengan metode yaitu bercakap-cakap dengan teman satu bangku. Jadi anak-anak ini saya persilahkan mereka untuk berhadapan-hadapan, kemudian saling bertanya, memperkenalkan diri kepada temannya, kemudian nanti bertanya. Memperkenalkan dirinya seperti ini. Misalkan dalam satu bangku itu ada si A dan si B. Nah, kemudian si A itu memperkenalkan diri kepada si B. Kemudian nanti baru setelah si A memperkenalkan diri, mulai dari nama, kemudian hobi, kemudian alamatnya, kemudian pelajaran kesukaannya dengan saya pandu. Setelah itu anak si B, yang siswa si B ini bergantian untuk memperkenalkan diri seperti yang sudah si A lakukan. Nah, itu merupakan gaya belajar kinestetik. Kemudian untuk gaya belajar dengan visual, saya juga memberikan suatu video
yang ini videonya itu tentang menghargai perbedaan. Jadi karena materinya itu perkenalan diri, dan saya menyadarkan kepada siswa bahwa satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Saya menyajikan sebuah video tentang menghargai perbedaan, di mana ada beberapa anak yang berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka saling berteman dan tetap solid untuk pertemanannya ini. Nah, selain itu, untuk yang auditori, saya juga memberikan sebuah penjelasan kepada anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori mengenai materi perkenalan diri ini. Nah, untuk gaya belajar auditori, saya juga menyampaikan ada sebuah cerita mengenai sebuah hewan yang dimana cerita itu saya paparkan di dalam PowerPoint dan juga saya ucapkan, saya dongengkan kepada anak-anak, yaitu mengenai Ciko dan Becky. Nah, di dalam cerita itu ada juga gambar, ada tulisan, kemudian dari suara saya itu juga saya mencoba untuk berdiferensiasi konten yang berdasarkan gaya belajar siswa yang berbeda. Ada yang auditori, visual, dan juga kinestetik tersebut. Nah, untuk yang khusus pada cerita ini saya menerapkan auditori dan juga visual. Nah, di situ saya juga mempelajarkan pada siswa bagaimana saling tolong menolong, membantu, walaupun kita semuanya berbeda. Karena di cerita Becky dan Ciko ini, Ciko itu sebagai ayam, kemudian Becky sebagai bebek, dan mereka memiliki fisik yang berbeda. Jadi ketika si Ciko ini bisa berjalan dengan cepat di jalan yang berbatuan, berbeda dengan Becky yang karena bebek yang ada selaputnya pada kakinya sehingga dia kesulitan untuk berjalan di batu. Nah, kemudian saya mencoba untuk membuka mata kepada anak-anak ini bahwa kita berbeda dari warna kulit, dari bentuk fisik, dari bentuk rambut, dari kecerdasan. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana saya manajemen kelas 1, di mana pembelajaran yang saya lakukan adalah berdiferensiasi. Nah, pada video di samping itu terlihat saya sedang melakukan games yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu gamenya itu nanti siswa yang mendapatkan penghapus itu nanti dia harus menyebutkan namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, dan perkenalan diri seperti itu. Nah, tandanya saat itu saya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama para siswa. Kemudian nanti kalau lagunya itu berhenti, barulah siswa itu yang mendapatkan tugas untuk perkenalan diri. Nah, terlihat ada salah satu siswa laki-laki yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Di sini saya membantu untuk melakukan pertanyaan pemantik untuk membantu siswa tersebut agar bisa menyebutkan namanya, kemudian alamatnya di mana, nama ibunya siapa, ayahnya siapa, begitu. Nah, karena masih kelas 1, jadi anak yang maju itu masih terlihat nampak malu-malu, tapi hebat karena sudah berani maju. Nah, selain itu karena banyak yang masih tidak bisa diatur, masih ramai, sehingga saya mencoba untuk melakukan sebuah manajemen kelas, pengelolaan kelas dengan melakukan pengaturan dengan cara bilang lomba duduk manis gitu. Nanti setelah saya melakukan itu biasanya anak-anak menjadi lebih fokus lagi. Nah, jadi ini masih berusaha untuk memperkenalkan dirinya walaupun dengan suara yang sangat pelan. Bisa dilihat ya, masih terlihat malu-malu tapi sangat hebat. Oke. Nah, selain itu saya juga bertanya, adakah siswa yang mendengar perkenalan diri dari temannya? Nah, ternyata karena suaranya kurang lantang sehingga teman-temannya kurang mendengarkan perkenalan diri dari siswa tersebut yang maju tadi. Nah, tapi tidak masalah karena siswa yang lain masih antusias melanjutkan permainan yang baru kita laksanakan.
Nah, selain itu saya juga bertanya mengenai hobi yang dimiliki oleh teman-teman sekelasnya. Apakah mereka itu tahu hobi yang dimiliki teman-teman atau tidak? Tapi ternyata banyak juga yang tahu. Tadi kan ada siswa perempuan yang maju, kemudian siswa laki-laki yang maju. Nah, saya mencoba untuk bertanya apakah hobi yang mereka sebutkan tadi teman-temannya ini mendengar atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya saya melanjutkan permainan. Ini masih bermain lagi, penghapusnya diestafetkan ke teman-temannya. Ini saya coba mengatur supaya permainan berjalan dengan baik. Nah, selain itu ini juga melatih motorik anak, fokus anak, dan juga semangat anak dalam pembelajaran ini. Nah, jadi terlihat ya anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya bisa memantau dari sini. Nah, terlihat siswa yang laki-laki itu kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik karena terlihat sekali keaktifannya pada saat di kelas, kemudian berbeda dengan siswa yang perempuan. Nah, ini siswa ketiga yang maju, tampak lebih pede karena terlihat tidak malu lagi, cuma memang masih bingung dengan apa yang ingin dia katakan ketika maju di depan kelas begitu. Saya juga memberikan apresiasi pada setiap anak yang bisa berani untuk tampil di depan, kemudian diapresiasi juga dengan teman-teman yang lain dengan cara bertepuk tangan, mengatakan pintar, cerdas, baik, seperti itu supaya anak ini yang maju memiliki motivasi lagi dan kepercayaan diri lagi biar tambah semangat kalau diminta untuk maju ke depan kelas. Nah, ini saya sedang mempersiapkan sebuah video yang akan saya pertontonkan kepada para siswa kelas 1 untuk gaya belajar visual dan audio. Nah, ini mengenai menghargai perbedaan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi ada sebuah cerita di mana sekelompok teman-teman ini memiliki latar belakang keluarga dan juga asal dari suku bangsa yang berbeda, tapi mereka tetap berteman. Sebelum melihat video, karena siswa masih banyak yang ramai, sehingga saya sekali lagi menyiapkan siswa dengan lomba duduk manis seperti itu. Nah, terlihat anak-anak sudah siap melihat video, dan saya juga bisa mengobservasi mana saja siswa yang tertarik dengan video yang saya tampilkan ini dan mana yang belum. Nah, jadi kalau tadi sudah permainan untuk kinestetik, kemudian ini untuk audio dan visual. Nah, ini saya mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan siswa yang mana setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, tapi tidak satu full itu saya putarkan, melainkan sepenggal-sepenggal, dan saya lanjutkan dengan penjelasan penguatan dari saya sendiri. Nih, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, terlihat dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Kemudian saya nanti meminta siswa untuk melihat. Nah, untuk melihat dan juga untuk menjelaskan kembali apa isi video yang sudah mereka tonton. Tujuannya kenapa kok saya harus bertanya kepada siswa supaya saya tahu apakah mereka itu fokus melihat, apakah dia memperhatikan atau tidak. Nah, kemudian selain itu saya juga memberikan penguatan kepada siswa mengenai apa yang sudah dia perhatikan, sudah mereka lihat mengenai video itu, supaya selain dia paham penjelasan dari video, dia juga mendapatkan pengetahuan juga dari saya gitu. Nah, karena sistem metode yang saya gunakan itu selain games juga ada tanya jawab. Ini tanya jawab ini untuk student center. Jadi tidak melulu saya yang selalu berbicara, biar anak-anak ini juga diberikan kesempatan untuk berbicara juga. Begitu. Nah, saya juga bertanya kepada siswa kelas 1, apakah mereka memiliki jiwa penyayang kepada teman-temannya atau tidak. Saya bertanya apakah mereka merasa saling
menyayangi dengan temannya, rukun dengan temannya atau tidak. Ini bagian dari materi yang memang sedang saya ajarkan begitu. Tapi saya juga mengajarkan mengenai kesopanan pada siswa kelas 1 ini karena materi yang saya pelajari, saya ajarkan ini mengenai identifikasi perkenalan diri dengan sopan gitu. Saya juga bertanya kepada siswa kelas 1 apakah mereka memiliki jiwa penyayang kepada teman-temannya atau tidak. Saya bertanya apakah mereka merasa saling menyayangi dengan temannya, rukun dengan temannya atau tidak. Ini bagian dari materi yang memang sedang saya ajarkan begitu. Tapi saya juga mengajarkan mengenai kesopanan pada siswa kelas 1 ini karena materi yang saya pelajari, saya ajarkan ini mengenai identifikasi perkenalan diri dengan sopan gitu. Selain itu saya juga bertanya kepada anak-anak tentang hobi mereka itu apa. Ini juga bagian dari informasi yang saya peroleh dari anak untuk diagnosa apakah anak-anak ini memiliki hobi tertentu. Dia apakah lebih suka menulis, apakah lebih suka menggambar atau menyanyi begitu ya. Ini kaitan dengan minat mereka dalam pembelajaran itu seperti apa. Terlihat anak-anak ternyata dari 24 siswa ada beberapa anak yang memang menyukai menggambar, ada anak yang menyukai menulis, ada yang anak yang menyukai bernyanyi. Memang terlihat dari gaya belajar mereka, kemudian terlihat juga dari kebiasaan mereka saat di kelas itu bisa terlihat, bisa nampak. Tapi dengan adanya tanya jawab seperti ini, saya lebih tahu dan meyakinkan saya bahwa minat dan gaya belajar anak itu ternyata berbeda-beda, sehingga saya bisa menjadikan PR dan juga tugas bagi saya untuk kedepannya supaya mempersiapkan proses pembelajaran ini secara berdiferensiasi karena terlihat tidak semua anak itu memiliki gaya belajar dan minat yang sama gitu. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, ada cerita Ciko dan Becky dengan judul Menghargai Perbedaan. Ini cerita fabel, cerita hewan yaitu bebek dan juga ayam. Nah, ini juga untuk memfasilitasi anak-anak yang memang gaya belajarnya itu visual, sehingga dia tidak tertinggal dengan temannya. Materi yang diajarkan memang sama tapi kontennya itu berbeda. Ini bagian dari diferensiasi konten yang ingin saya ajarkan kepada anak gitu. Nah, sebelumnya saya mendongengkan mereka. Nah, ini untuk dongeng sendiri itu bisa menjadi diferensiasi audio untuk mereka yang memang gaya belajarnya secara audio gitu. Nah, jadi tidak memang sengaja tidak siswanya yang saya minta untuk membaca secara langsung, tetapi dari saya membacakan terlebih dahulu baru mereka begitu. Ternyata di siswa kelas 1 ini meskipun mereka ada yang suka kinestetik, ada yang suka audio visual, tetapi dengan mendengarkan cerita dongeng bagi mereka anak-anak kelas 1 ini masih menjadi hal yang sangat unik dan juga menarik minat mereka. Terlihat pada saat saya mendongengkan mereka, ternyata anak-anak kelas 1 lebih suka daripada ketika saya memberikan ceramah ataupun memberikan seperti tadi video. Jadi dia lebih fokus lagi ketika saya mendongengkan. Jadi ada rasa penasaran yang timbul ketika dongeng itu saya jeda sebentar, kemudian saya lanjut, saya jeda, saya lanjut. Mereka masih penasaran apa nih lanjutan dari cerita dongeng yang akan nanti saya sampaikan. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan masih banyak yang lebih suka game study untuk kinestetik dan juga visual, audio visual melalui video. Jika dilihat itu juga masih ada anak-anak yang memang kurang fokus, masih terlihat main-main, tapi juga banyak siswa yang terlihat fokus mendengarkan ketika saya membacakan dongeng itu. Berarti anak-anak yang fokus mendengarkan ini kemungkinan besar gaya belajarnya memang visual dan juga audio seperti itu. Untuk anak-anak yang kurang bersemangat pada saat saya menjelaskan ini, memang mereka gaya belajarnya bukan pada audio dan visual ini, tapi kinestetik maupun
hanya visualnya saja. Nah, saya secara konsisten mengajak mereka untuk ikut bertanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya berkaitan dengan dongeng yang cerita yang saya ceritakan di situ. Nah, supaya pembelajaran bukan hanya berpusat pada saya sebagai guru, tetapi juga berpusat pada siswa. Nah, walaupun saya sedang asik untuk bercerita, saya juga tidak lupa untuk memberikan pujian kepada anak dengan cara bukan hanya melalui verbal ya, tetapi juga melalui tindakan seperti mengacungkan jempol ketika mereka bisa menjawab pertanyaan dari saya secara spontan, maupun menganggukkan kepala sebagai tanda ya bahwasanya jawabannya itu betul. Terlihat juga anak-anak aktif untuk menceritakan bagaimana sih watak dari Ciko dan juga bagaimana watak dari Becky yang baru saja mereka dengar ini. Jadi ada timbul komunikasi dua arah antara siswa dan guru di sini. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan cerita, ini saya kembali lagi pada game. Sebetulnya ini untuk ice breaking, tapi ternyata setelah saya identifikasi pada studi kasus, ini ternyata malah membangkitkan semangat lagi untuk anak yang bergaya belajar kinestetik juga bisa. Kenapa? Karena secara langsung mereka beraktivitas, bergerak seperti itu ya, memperkenalkan dirinya kepada teman satu bangkunya. Jadi satu bangku itu saya minta untuk berpasang-pasangan, berkelompok seperti itu, kemudian memperkenalkan dirinya masing-masing. Misalnya si A memperkenalkan diri, namanya siapa, alamatnya di mana, hobinya apa, pelajaran kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, warna kesukaannya apa, begitu. Setelah itu mereka bergantian untuk mendengarkan teman yang ada di sebelahnya tentang perkenalan diri juga. Saya juga tidak lupa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi mereka, menuntun dan membimbing mereka untuk memperkenalkan diri mereka seperti itu. Jadi tidak saya lepas, tapi saya juga menuntun untuk mereka memperkenalkan diri di depan temannya begitu. Ternyata cara ini sangat efektif sekali bagi mereka yang memang hanya mengetahui sebatas nama, padahal setiap hari mereka bertemu tetapi belum mengerti, belum kenal secara lebih jauh mengenai teman yang ada di sebelahnya. Baik, terlihat ya anak-anak begitu bersemangat, dan juga anak-anak yang memang memiliki belajar kinestetik terlihat sangat antusias sekali dengan aktivitas ini. Nih, saya masih berusaha untuk membantu anak-anak supaya bisa memperkenalkan diri dengan temannya. Nah, ini termasuk juga berdiferensiasi proses. Kenapa? Karena tidak semua anak itu sudah dapat memperkenalkan diri dengan lancar, sudah tahu apa yang mau disampaikan kepada temannya. Nah, saya juga mendekati anak-anak yang memang terlihat masih belum paham, terlihat bingung seperti itu ya, harus berkenalan seperti apa. Nih, saya juga berkeliling melihat apakah ada yang kesulitan atau tidak pada saat proses perkenalan ini. Oke.
setelah itu untuk diferensiasi produk, saya menyiapkan 3 LKPD yang berbeda dengan pertimbangan kesiapan belajarnya dan juga tentang gaya belajarnya. Jadi LKPD itu maksudnya sama, tujuannya sama, tentang perkenalan diri, tetapi yang saya bedakan kalau yang belum mahir sekali itu saya berikan gambar seperti alat bantu untuk mereka mengidentifikasi namanya ini siapa, alamatnya di mana. Itu tidak, bentuknya itu berbeda dengan yang memiliki kemampuan cukup. Nah, kalau yang cukup itu bentuknya tabel. Tabelnya sudah sedikit lebih kompleks. Kemudian tabel perkenalan dirinya lebih kompleks lagi. Kalau yang sudah mahir itu saya berikan tabel, tetapi juga ada tambahan mengenai cerita mereka, keseharian mereka di rumah itu seperti apa. Nah, ternyata siswa kelas 1 dengan bantuan 3 LKPD itu, siswa-siswa yang memang kurang mahir atau belum mahir itu bisa terbantu dan cepat menyelesaikan tugasnya karena memang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan siswa yang sudah tapi cukup itu ternyata juga setelah saya berikan LKPD yang sesuai dengan tarafnya juga mereka dapat mengerjakannya dengan cepat. Untuk siswa yang sangat mahir juga dapat mengikuti. Jadi memang betul pembelajaran berdiferensiasi ini memang harus dilakukan pada setiap proses pembelajaran karena tidak semuanya siswa itu memiliki kemampuan yang sama begitu. Nah, ada juga siswa yang bertanya kenapa berbeda, tugasnya itu berbeda. Kemudian saya juga menjelaskan alasan mengapa tugasnya ada yang diberikan berwarna, ada yang gambarnya, ada yang hanya tabel, ada yang harus menyelesaikan, ada tugas tentang cerita kesehariannya. Itu juga saya sampaikan supaya mereka tidak bertanya-tanya dan tidak merasa untuk dibedakan gitu. Karena takutnya ada siswa yang merasa kok guru memberikan perlakuan yang berbeda. Ini saya juga berusaha untuk berkeliling kelas supaya mereka merasa untuk diperhatikan. Juga saya mencoba untuk membimbing mereka yang memang belum dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik supaya bisa mengejar ketertinggalan. Ada anak-anak yang memang sudah bisa langsung dikumpulkan, ada anak-anak yang maju ke depan untuk bertanya mengenai tugasnya itu maksudnya apa gitu. Saya juga membantu mereka. Nah, ini proses mereka mengerjakan tugasnya. Semuanya serius mengerjakan tugas. Walaupun satu bangku, ternyata mereka memiliki kemampuan yang berbeda sehingga ya tugas dari LKPD itu saya bedakan. Gitu. Ini terlihat saya sedang membimbing mereka saat mengerjakan tugasnya. Karena tidak semua anak itu mengetahui alamat itu apa Bu, seperti itu ya. Kemudian ada yang juga bertanya jenis kelamin itu apa Bu, karena memang mereka belum mengenal itu. Kemudian suku itu apa Bu, ya saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mereka apa itu suku, apa itu jenis kelamin, dan apa itu alamat gitu. Karena mereka hanya baru tahu sepotong-sepotong seperti itu. Jadi saya memberikan tugas juga tambahan bagi mereka untuk bertanya kepada orang tuanya alamat lengkapnya itu di mana, nama orang tuanya itu siapa begitu. Karena takutnya jika mereka saja tidak tahu nama orang tuanya, nanti ketika ada apa-apa di jalan seperti itu ya, takutnya mereka tidak mengetahui nama orang tuanya, itu mensulitkan orang yang membantu mereka gitu. Jadi memang sangat penting sekali untuk diajarkan pada siswa, pada anak, identitas diri dan juga keluarga. Nah, ini ada beberapa siswa yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya, ada yang belum. Saya juga keliling di bangku-bangku, siapa yang belum, siapa yang sudah begitu. Untuk yang belum saya ajarkan lagi. Nah, ini juga terlihat ada peristiwa tutor sebaya juga yang dilakukan oleh teman sesama temannya biar sama-sama saling membantu begitu ya. Nah, saya juga memberikan kesempatan kepada siswa yang mau untuk menjelaskan mengenai tugas yang sudah dia kerjakan di depan kelas. Nih,
ini termasuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik dan aktif sekali, sehingga ketika saya bertanya siapa yang ingin mencoba untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas, dia langsung maju dan termasuk siswa yang aktif dan positif. Jadi selain itu melatih keberaniannya, melatih public speakingnya juga, biar teman-teman ini termotivasi supaya mencontoh tindakan baiknya ini seperti itu. Nah, terlihat masih banyak ada yang mengumpulkan gitu. Nah, setelah selesai, tugasnya sudah selesai, karena pada saat itu sudah menunjukkan waktu pukul 10 dan siswa sudah selesai pembelajarannya, sehingga ada beberapa yang sudah berkemas seperti itu, dan ada juga yang masih berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, hal ini memang mohon dimaklumi saja karena di kelas 1, tetapi saya juga tidak terus berlepas tangan, tetapi tetap mencoba untuk melakukan pengelolaan kelas di sela-sela anaknya sudah tidak sabar untuk pulang gitu ya. Nih, ada yang sudah berkemas, ada yang masih menulis, ada yang rame sendiri seperti itu. Nah, jadi fokus saya bukan hanya pada satu anak, tetapi juga harus menyeluruh. Jadi semuanya harus saya lihat, semuanya harus saya kendalikan begitu. Nah, setelah semuanya selesai, saya melakukan penguatan dan juga refleksi mengenai apa yang sudah mereka pelajari bersama saya. Kemudian mereka berkemas, mempersiapkan diri untuk pulang. Selain itu, saya juga berpesan lagi pada mereka untuk ayo bertanya kepada orang tuanya, namanya siapa orang tuanya, kemudian ayahnya siapa, ibunya siapa, pekerjaannya apa, alamatnya di mana. Saya juga itu sebagai tugas bagi mereka, biar dia kenal siapa diri mereka dan latar belakang mereka itu siapa gitu. Setelah itu saya berikan motivasi kepada mereka untuk selalu rajin belajar, dan saya juga berpesan mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan setelah sampai rumah, seperti melepas sepatu, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, makan, dan juga istirahat siang. Setelah itu saya berikan kesempatan untuk salah satu anak membantu berdoa, dan pembelajaran saya tutup pada saat siang itu. Nah, sekian video yang dapat saya paparkan mengenai studi kasus pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan di kelas 1, dan juga review mengenai video reaction pembelajaran berdiferensiasi mengajar terbimbing 3 yang saya laksanakan di kelas 1. Nah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga keterbatasan yang saya miliki. Ambil saja manfaat dan juga hikmahnya. Apabila ada kesalahan, itu dibuang saja, tidak usah dicontoh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What's wrong? Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day depart. Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Just feel heavy tonight.
hati-hati ya.